warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, apa kabar kalian semua? Kemarin kita sudah kenalan dan hari ini kita memasuki materi MPLS. Dalam hal ini Bu Ribut akan menyampaikan materi MPLS tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anakku sekalian, untuk mendalami materi ini, marilah kita bersama-sama mempelajari apa-apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita awali dari yang pertama, apa sih kesadaran bela negara? Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara. Saya ulangi lagi, mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Apa yang mendasari rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia? Nah, upaya bela negara ini merupakan kewajiban. Ya, saya ulangi lagi, upaya bela negara sebagai kewajiban dan juga merupakan satu kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, serta rela berkorban dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa tercinta. Apa bangsa Indonesia yang kita cintai ini? Anakku sekalian, kalau kalian mempunyai kesadaran yang tinggi tentang bela negara, ini dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri kalian nantinya sebagai anggota masyarakat. Nah, keikutsertaan kita, kalian, saya, dan semuanya dalam membela negara ini merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Tuh, ya. Jadi keikutsertaan kita anak-anak itu merupakan bentuk dari cinta kita terhadap tanah air kita, tanah air Indonesia. Kesadaran membela negara memang sepatutnya, seharusnya memang harus kita miliki, ya. Karena semuanya itu merupakan bentuk dari keikutsertaan kita dalam membela bangsa dan negara. Itu sepatutnya. Tetapi akhir-akhir ini anak-anakku sekalian, banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya bangsa Indonesia ya sudah mengalami yang namanya penurunan rasa berbangsa dan bernegara. Apa contohnya? Misalnya tawuran antar warga, perkelahian antar pelajar, ada juga demo-demo ketidakpuasan terhadap hasil pilkada dan sebagainya. Tuh, ya. Kita bahas tentang perkelahian antar pelajar. Tidak selayaknya sebagai seorang pelajar itu terjadi perkelahian, karena sebenarnya tugas utama seorang siswa adalah belajar, bukan mengadakan perkelahian secara liar seperti apa yang kita saksikan. Tapi saya yakin dan percaya murid-murid saya SMP Negeri 1 Paiton semuanya tidak akan melakukan yang namanya perkelahian antar pelajar. Bu Ribut yakin, ya, seyakin-yakinnya bahwasannya kalian sekolah di SMP Negeri 1 Paiton itu tujuan utamanya adalah belajar. Nggak usah ikut-ikut hal-hal yang bersifat negatif. Saya yakin kalian mempunyai rasa kesadaran bela negara yang cukup tinggi sebagai seorang pelajar. Tugas kalian adalah belajar. Nggak usah tengok-tengok ke sana kemari, ya. Tunjukkan bahwasanya kalian sebagai siswa SMP Negeri 1 Paiton yang mempunyai kesadaran bela negara yang cukup tinggi. Itu harapannya Bu Ribut.
Selanjutnya yang perlu kita pahami berkaitan dengan nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Ada beberapa nilai-nilai bela negara. Di antaranya adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta memahami Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara. Selanjutnya yang akan kita bahas berkaitan dengan rasa nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme merupakan sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa-bangsa di dunia itu sama derajatnya. Jadi di sini ya, nasionalisme itu mencintai bangsa kita sendiri dengan tidak mengenyampingkan adanya bangsa-bangsa lain di dunia ini. Bahwasannya kita dengan bangsa-bangsa lain itu semuanya sederajat, kita nggak boleh membeda-bedakan. Tuh ya, tentang nasionalisme. Berbicara tentang nasionalisme, ada hal-hal yang harus kita lakukan dan ada juga hal-hal yang harus kita hindari. Ya, kita lihat dulu hal-hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme. Apa itu? Yang pertama adalah dengan mengembangkan sikap toleransi, sikap saling menghargai dalam masalah agama atau berkaitan dengan pergaulan-pergaulan yang lain. Kita harus mempunyai sikap saling menghargai yang cukup tinggi di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kita harus memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Itu tentang hal-hal yang harus kita bina. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus kita hindari. Karena apa? Ya, ini harus dihindari. Kalau enggak nantinya akan muncul yang namanya permusuhan. Perhatikan, ada hal-hal yang harus dihindari antara lain sukuisme, berkaitan dengan suku. Ya, sukuisme ini bahwasanya kita menganggap suku bangsa kita sendiri itu yang paling baik, itu nggak boleh. Oh, suku ini paling bagus, suku ini paling bagus, nggak boleh ya. Itu tidak boleh muncul dalam pikiran kita, karena kita semuanya merupakan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuh ya. Selanjutnya ada istilahnya itu ekstremisme yang harus kita hindari. Apa itu ekstremisme? Sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Tuh, mempertahankan pendirian. Oh, ini aku yang paling bagus, ini aku yang paling benar, itu nggak boleh. Bahkan kalau perlu harus dengan kekerasan senjata, itu nggak boleh ya. Sikap ekstremisme nggak boleh kita lakukan, karena pada dasarnya ya kita mempunyai kekurangan dan kelebihan yang harus kita sadari secara penuh. Demikianlah anak-anakku sekalian, pemaparan dari materi kita hari ini berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga materi yang Bu Ribut sampaikan ini bermanfaat bagi kalian dan kita semua. Dan semoga kita semua tetap diberi limpahan sehat walafiat, dijauhkan dari begebluk corona yang saat ini masih ada di sekitar kita. Tetap jaga protokol kesehatan dan jauhi kerumunan. Kalau emang tidak perlu, jangan keluar. Tetap ada di rumah saja. Demikianlah anak-anakku. Berikut akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.